Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-6, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah berhasil memicu kesengsaraan petir 9 warna, Xiaoyan tidak menghindar, melainkan memanggil boneka iblis surgawi untuk menyerap kekuatan petir tersebut. Di bawah hantaman ratusan kilatan, tubuh boneka itu justru semakin kuat dan mulai berevolusi menuju tingkat iblis emas. Setelah petir mereda, pil tingkat kaisar yang telah selesai tiba-tiba memberontak dan mencoba melarikan diri. Xiaoyan pun memasuki tahap penempaan jiwa, di mana jiwa pil berubah menjadi ular piton raksasa. Ia melawannya dengan jiwa alam kaisar yang membentuk naga energi, lalu menghancurkannya menggunakan teknik amukan surgawi Huang Quan, hingga pil sepenuhnya tunduk. Dengan keberhasilan itu, Xiaoyan dinyatakan lulus dan diangkat sebagai tetua kehormatan. Awalnya ia menolak, namun akhirnya menerima sebagai gelar simbolis. Setelah keluar dari asosiasi bersama Yueru dan Qingyuan, mereka tiba-tiba disergap dan terjebak dalam ruang terisolasi. Dua pengawal musuh langsung dibakar habis oleh roh api Xiaoyi. Pemimpin mereka kemudian menyerang dengan teknik tangan pelebur tulang iblis mayat, namun Xiaoyan membalas dengan telapak penciptaan agung, menghancurkan serangan tersebut dan menguasai pertarungan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Di tengah pertempuran, Qingyuan tiba-tiba berseru bahwa ia mengenali aura jahat pria tersebut sebagai pembunuh yang membantai keluargamu di malam berdarah itu. Mendengar hal itu, amarah Xiaoyan terpantik. Ia merasa nasib telah mempermudah jalannya untuk membalaskan dendam Qingyuan tanpa perlu mencari lebih jauh. Di sisi lain, Raja Naga Emas di dalam batin memperingatkan dengan nada marah bahwa aura musuh ini terasa sangat akrab dengan klan jahat ekstrateritorial, musuh bebuyutan yang pernah ia lawan puluhan ribu kali. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa ia harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan kekuatan penuh. Tak lama setelah itu, ia mengaktifkan teknik legendaris api surgawi. 3 transformasi misterius dan membangkitkan klan Mak di dahinya secara bersamaan. Gelombang energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Xiaoyan, meningkatkan level kekuatannya hingga mencapai Dou di bintang 3 kesempurnaan dalam sekejap. Melihat hal itu, pria berbaju hitam tersebut tersentak ketakutan, menyadari bahwa mangsa yang ia remehkan kini telah berubah menjadi predator yang jauh lebih mematikan darinya. Pria berbaju hitam mengaku sangat terkejut melihat banyaknya rahasia yang disimpan Xiaoyan, mulai dari api langka yang unik hingga teknik rahasia peningkat kekuatan yang mengerikan. Namun dengan nada menghina, ia menegaskan bahwa kesenjangan kekuatan antar ahli Dodi tidak bisa dijembatani hanya dengan teknik rahasia kecil, karena baginya kekuatan eksternal tetaplah kekuatan eksternal. Melihat hal itu, ia bersumpah akan menghancurkan segala sesuatu yang diandalkan Xiaoyan di hadapan kekuatan absolut level kesempurnaan bintang 3 yang sesungguhnya. Tak lama setelah itu, seberkas douqi yang sangat tirani memancar hebat dari tubuh pria tersebut hingga membentuk naga energi yang meraung-raung di atas kepalanya. Mendengar hal itu, Yueru yang memahami betapa besarnya perbedaan setiap sub-level Dodi merasa sangat cemas dan menyarankan Xiaoyan untuk mundur demi keselamatan nyawanya. Kendati demikian, Xiaoyan tetap teguh pada pendiriannya dan membalas dengan dingin bahwa lawan terlalu banyak bicara, apalagi pria inilah pembunuh keluargamu yang harus segera dibereskan. Pria berbaju hitam menatap Xiaoyan dengan rakus, membayangkan betapa lezatnya menelan jiwa seorang alkemis tingkat tinggi setelah sebelumnya merasa puas menghabisi keluargamu. Melihat hal itu, Xiaoyan mencoba memancing informasi tentang benda rahasia yang tidak boleh disentuh keluargamu, namun pria tersebut justru mengejeknya sebagai semut yang tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tak lama setelah itu, Xiaoyan segera memerintahkan boneka iblis emas untuk melancarkan serangan kejutan dengan kepalan tangan emasnya. Mendengar hal itu, tinju emas sang boneka bertabrakan dengan pukulan pria berbaju hitam hingga menimbulkan suara ledakan yang membuat musuhnya terpental beberapa langkah. Pria tersebut menyadari bahwa boneka perunggu keemasan itu sangat aneh karena diselimuti kekuatan petir sisa baptisan petir, pil 9 warna yang menyerang layaknya sambaran petir nyata.
Namun setelah menjadi waspada, pria berbaju hitam mulai membalikkan keadaan menggunakan kekuatan penuhnya, membuat tubuh boneka itu babak belur hingga Xiaoyan merasakan sakit hati yang mendalam. Saat boneka iblis emas hampir roboh dan Yueru serta Qing Yuan menggigit bibir karena ketakutan, Xiaoyan ternyata telah diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api kemarahan Buddha. Melihat hal itu, sebuah biji teratai halus yang memancarkan kekuatan mengerikan kini melayang di telapak tangannya. Xiaoyan menyadari bahwa ia membutuhkan momen tepat agar serangan teratainya berhasil, sehingga ia meluncurkan amukan surgawi Huang Quan sebagai serangan jiwa pembuka untuk membuat lawan terdiam sejenak. Namun, serangan jiwa tersebut gagal berakibat fatal karena cincin pelindung di jari pria berbaju hitam hancur berkeping-keping demi menahan gelombang jiwa Xiaoyan. Melihat hal itu, pria tersebut tertawa penuh kemenangan dan segera mengarahkan naga energinya yang telah mengeras untuk menghancurkan Xiaoyan secara total. Tak lama setelah itu, naga tersebut bersiul tajam dari angkasa membawa tekanan yang membuat bulu kuduk Xiaoyan merinding, memaksanya untuk segera mengangkat teratai api miliknya guna menghadapi maut. Tiba-tiba di saat kritis tersebut, Qing Yuan mengerahkan seluruh sisa kekuatannya hingga memancarkan cahaya putih yang menghantam jiwa pria berbaju hitam secara langsung. Mendengar hal itu, serangan jiwa dari Qing Yuan ternyata jauh lebih kuat dan murni dibandingkan teknik Xiaoyan, hingga membuat musuh terhenti seketika dalam keadaan terkejut yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang hanya berlangsung sedetik itu dan melemparkan teratai api kemarahan Buddha tepat ke arah pria berbaju hitam. Melihat hal itu, ledakan dahsyat menghancurkan sebagian kecil langit dan menciptakan suhu membara yang menguapkan seluruh pengikut pria berbaju hitam tersebut tanpa sisa. Di sisi lain, Xiaoyi segera membentengi Yueru dan Qing Yuan yang telah pingsan, menggunakan perisai pelindung besar agar selamat dari gelombang energi penghancur. Tak lama setelah itu, Xiaoyan yang terengah-engah menatap pusat ledakan yang bergejolak, berharap sang pembunuh belum mati agar Qing Yuan bisa membalaskan dendam keluarganya dengan tangannya sendiri nanti. Teratai api amarah Buddha bukan sekadar teknik bagi Xiaoyan. Itu adalah simbol perjuangan hidup dan matinya. Sejak masa mudanya di benua Douqi, teknik memaksa berbagai api aneh yang saling tolak-menolak untuk menyatu ke dalam satu teratai kecil melalui perantara mantra api adalah kartu truf yang selalu ia simpan untuk saat-saat paling kritis. Kini di benua Daudi kekuatannya telah berevolusi. Dengan adanya Dian api peringkat 1 yang diwariskan oleh Kaisar kuno Tuoshei, penggabungan itu menjadi jauh lebih stabil, namun dengan daya hancur yang berkali-kali lipat lebih liar. Meski Xiaoyan membawa cincin Dian milik gurunya yang berisi gudang senjata berupa pil obat, teknik Dao, dan rahasia kultivasi, ia belum sempat menjamah isinya dengan tenang sejak menginjakkan kaki di dunia baru ini. Tanpa banyak pilihan teknik tingkat tinggi yang dikuasai, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan murni dari penggabungan api aneh untuk menghancurkan musuh di hadapannya. Ledakan itu memekakkan telinga. Energi panas yang mengerikan menyapu seperti tsunami, membentuk gelombang yang meratakan apapun di jalurnya. Sebuah kawah raksasa yang hangus terbentuk di titik di mana pria berbaju hitam itu berdiri. Saat kepulan asap tebal dan uap panas mulai tersibak perlahan, pemandangan di dasar kawah itu sungguh mengerikan. Pria berbaju hitam yang awalnya memandang Xiaoyan tak lebih dari seekor semut yang mencoba melawan takdir, kini harus membayar kesombongannya. Sosoknya hancur lebur. Meski ia adalah seorang ahli Dao di bintang 3 kesempurnaan, serangan Xiaoyan yang dikombinasikan dengan serangan jiwa dari Qing Yuan hampir merenggut nyawanya. Xiaoyan menyipitkan mata, menatap ke dalam kawah. Pria itu kehilangan satu tangan dan satu kaki. Darah hitam pekat yang kental mulai merembes keluar dari luka-lukanya, mengalir di antara tanah yang menghitam. Bau busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara daging terbakar dan aura kematian mulai tercium hingga jarak yang cukup jauh. "Dasar bocah sialan, beraninya kau memaksaku sampai ke kondisi sehina ini," raung pria itu dengan suara parau yang penuh kebencian. "Hari ini nyawamu akan menjadi tumbal untuk memberi penghormatan kepada ras iblisku." Melihat wajah pria itu yang semakin ganas dan gila, Xiaoyan segera memasang kuda-kuda. Meskipun tubuh lawan sudah termutilasi, aura yang memancar darinya justru melonjak tajam, melampaui batas normalnya. Pengalaman bertarung selama bertahun-tahun memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah tanda bahaya.
lawan sedang melepaskan kartu truf terakhir yang bisa berarti kehancuran bagi kedua belah pihak. Wahai semua jiwa yang telah pergi, dengarlah perintahku. Berkorbanlah. Dengan satu tangan yang tersisa, pria itu merogoh sebuah tas hitam dan berteriak ke langit. Seketika puluhan hingga ratusan tubuh jiwa terbang keluar dari tas tersebut, melayang ke angkasa seperti kabut kelabu yang meratap. Tenggelamlah dalam kegelapan abadi ini. Pria itu tertawa histeris sementara tubuhnya sendiri mulai terbakar oleh api hitam yang mengerikan. Xiaoyan merasakan aura kehancuran yang begitu pekat sehingga serangannya yang hendak dilancarkan tertahan di tengah jalan oleh dinding Ki Iblis yang mulai memenuhi langit. Dari kawah tersebut, gumpalan energi hitam pekat perlahan melayang naik, menyatu dengan jiwa-jiwa di angkasa, membentuk sebuah bayangan yang luar biasa besar. Sosok raksasa itu memproyeksikan wajah jahat si pria berbaju hitam di langit. Namun detailnya membuat bulu kuduk berdiri, kecuali bagian kepalanya, seluruh permukaan tubuh raksasa itu terdiri dari ribuan wajah manusia yang berdesakan, merintih dalam kesakitan yang tak berujung. Guru besar, apa yang harus aku lakukan? Tanya Xiaoyan dengan suara berat, berkomunikasi melalui batin dengan Raja Naga Emas. Ini sebenarnya adalah teknik pengendalian mayat jiwa dari klan Iblis Mayat, seru Raja Naga Emas dengan nada terkejut yang tertahan. Jangan terburu-buru, lihatlah sisa bayangan hitam di bawah sana, proses penyatuannya belum selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Raja Naga Emas justru terkekeh kecil di tengah situasi genting ini. Bagi orang lain, klan Iblis Mayat yang mengandalkan boneka dan jiwa ini adalah mimpi buruk. Tapi bagimu, ini adalah kesempatan. Xiaoyan merasa bimbang melihat jiwa-jiwa yang diperbudak itu. Guru besar, tidak bisakah kita menyelamatkan mereka? Jika bayangan itu sempurna, aku takut kita tidak akan bisa menahannya. Menyelamatkan mereka bukan hal mustahil, tapi kesadaran mereka sudah terkikis habis oleh Ki Iblis. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari takdir dimangsa. Namun jika kau membebaskan mereka dan membiarkan mereka menyatu dengan kekuatan jiwamu, itu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun mereka adalah para ahli dari dunia seribu besar yang tidak ingin jatuh ke tangan ras iblis. Jelas Raja Naga Emas dengan wibawa. Mengenai kekuatanku, tenang saja. Di masa puncaknya, semut seperti ini tidak akan kulihat. Bahkan dalam kondisi jiwa seperti ini, mereka bukan lawan yang perlu dikhawatirkan. Xiaoyan menatap langit dengan tatapan dingin. Metode ini mengingatkannya pada klan Hun di benua Qi bertarung. Meskipun namanya berbeda, esensinya sama, mengumpulkan kekuatan melalui penderitaan dan pembantaian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di antara gumpalan asap hitam itu, Xiaoyan bisa melihat sorot mata jiwa-jiwa tersebut, sebuah permohonan bisu agar ia segera mengakhiri penderitaan mereka. Saat jiwa terakhir tersedot masuk, bayangan iblis di langit pun mengeras menjadi bentuk yang sempurna. Tekanan jahat yang terpancar begitu hebat hingga ruang kecil di sekitar mereka mulai retak dan bergetar hebat. Di kejauhan, Yueru menatap pemandangan itu dengan wajah pucat pasi. Qingyuan yang sudah kehabisan energi tampak tak berdaya dan pingsan di sisinya. Xiaoyi, Yueru, jaga Qingyuan dan segera menjauh. Percayalah padaku, teriak Xiaoyan dengan tegas tanpa menoleh. Xiaoyi yang memiliki koneksi mental kuat dengan Xiaoyan segera menarik Yueru dan Qingyuan mundur. Dengan suara kecilnya yang khas, ia seolah meyakinkan Yueru bahwa gurunya memiliki segalanya di bawah kendali. Xiaoyan kini berdiri sendirian, menantang bayangan raksasa yang menutupi matahari. Guru besar, bayangan iblis sudah sempurna, sekarang mari kita tunjukkan siapa yang sebenarnya akan lenyap. Sekarang saatnya untuk benar-benar menaklukkannya. Suara Raja Naga Emas bergema di dalam kesadaran. Xiaoyan matanya yang tak terlihat menatap tajam ke arah bayangan iblis raksasa yang mengangkasa. Makhluk itu adalah monster mengerikan, sebuah gumpalan hitam, hasil pemadatan paksa ribuan tubuh jiwa yang malang. Dengar Xiaoyan, teknik pengendalian mayat dari klan Iblis Mayat memiliki sebuah titik vital, yaitu mata formasi, yang terletak tepat di bagian dahi mayat tersebut. Titik itu tersembunyi dengan sangat rapi dari pandangan biasa, namun itulah kelemahan terbesar yang membuat seluruh konstruksi jiwa ini runtuh. Raja Naga Emas menjelaskan dengan nada penuh pengalaman. Metode mereka pada dasarnya adalah sebuah formasi besar. Mata formasi itulah yang mengikat paksa semua jiwa untuk tunduk.
Selama kau bisa menghancurkan titik itu, bayangan iblis di hadapan kita akan hancur dengan sendirinya, kembali menjadi debu. Xiaoyan segera mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, menyapu area kepala bayangan iblis dengan saksama. Namun dahi raksasa itu tampak seperti perisai hitam yang solid tanpa celah sedikit pun. Sepertinya mata formasi itu disembunyikan di balik lapisan energi jahat. Aku butuh serangan yang sangat akurat untuk memaksanya muncul, gumam Xiaoyan dengan gigi terkatup. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan menghentakkan kakinya. Douqi di dalam tubuhnya mendidih, mengalir deras dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api surgawi yang berkobar terang. Ia melesat seperti meteor api menuju bayangan iblis. Meski aura jahat yang dipancarkan makhluk itu telah mencapai tingkat Dou di bintang 4, jauh melampaui pria berbaju hitam sebelumnya, Xiaoyan menyadari satu hal. Makhluk ini hanyalah mesin perang yang kikuk, tidak memiliki kecerdasan, dan hanya didorong oleh nafsu untuk membantai. Telapak penciptaan agung. Xiaoyan melihat celah dan melepaskan serangan telapak tangan berenergi masif. Jejak telapak tangan raksasa yang dikelilingi api surgawi meluncur dengan suara desisan angin yang membelah udara. Bayangan iblis itu melambaikan tangannya yang besar dengan gerakan santai, menghancurkan jejak telapak energi Xiaoyan dalam sekejap. Namun, Xiaoyan tidak gentar. Ia sengaja menyerang dari titik buta, meski ia tahu jurus Dou tingkat surga itu tidak akan memberi luka permanen pada makhluk setingkat bintang 4, ia tetap terkejut melihat betapa kerasnya pertahanan raksasa itu. Namun, strategi Xiaoyan berhasil. Sisa-sisa api surgawi dari serangannya kini menempel kuat dan mulai membakar lengan bayangan iblis. Raungan rendah yang penuh rasa sakit keluar dari mulut raksasa itu. Api surgawi Xiaoyan yang murni mulai mengikis ki iblisnya. Guru besar, api sudah menempel pada lengannya. Apa langkah selanjutnya? Tanya Xiaoyan cepat. Serahkan sisanya padaku, perhatikan baik-baik nak, jawab Raja Naga Emas. Meskipun apimu bukan api suci, ia memiliki sifat yang sangat kaku dan murni, musuh alami bagi makhluk gelap seperti ras iblis ini. Sekarang, berikan kendali tubuhmu padaku. Tanpa ragu, Xiaoyan melepaskan pertahanannya, membiarkan kesadaran agung Raja Naga Emas mengalir dan mengambil alih otot serta nadinya. Hehehe, sudah berabad-abad sejak terakhir kali aku berurusan dengan sampah dari klan iblis mayat ini. Suara Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi lebih berat dan berwibawa. Aura kuno yang masif dan sangat menekan perlahan bangkit dari tubuhnya, membuat atmosfer di ruang kecil itu terasa sesak. Di kejauhan, Yueru yang sudah mencapai batas kemampuannya menahan tekanan jahat, akhirnya jatuh pingsan. Beruntung, Xiaoyi si boneka kecil tetap terjaga dan merawatnya dengan setia. Saat kalian hidup, kalian adalah para ahli kebanggaan dari dunia 1000 besar. Teriak Xiaoyan yang kini dikendalikan Raja Naga Emas ke arah langit, suaranya mengandung getaran jiwa yang mampu menembus dimensi. Ingatlah luka yang ditorehkan klan jahat ekstrateritorial pada jutaan nyawa di dunia kita. Sekarang, jiwa kalian justru diperbudak untuk menjadi kaki tangan kejahatan mereka. Apakah martabat kalian sebagai pejuang mengizinkan kehinaan ini? Raungan itu membawa kekuatan jiwa yang tak terbayangkan. Ia masuk langsung ke dalam kesadaran terdalam setiap jiwa yang terbelenggu, menyalakan kembali percikan martabat yang hampir padam. Tiba-tiba, perubahan aneh terjadi pada bayangan iblis. Ribuan wajah yang menempel di tubuhnya seperti sisik mulai bergetar. Resonansi jiwa terjadi secara massal. Kami tidak mau. Rintihan ribuan suara bergabung menjadi satu raungan yang memilukan. Jiwa-jiwa itu mulai memberontak dengan liar, berusaha melepaskan diri dari ikatan rantai hitam yang menjerat mereka. Bayangan iblis itu meraung murka, mencoba menekan kembali pemberontakan tersebut. Namun, martabat para ahli dunia 1000 besar telah terbakar. Mereka menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh permohonan, siap untuk lenyap demi sebuah kebebasan. Sudah waktunya. Semua ini harus berakhir sekarang, ucap Xiaoyan dengan tenang sambil mengibaskan debu dari bajunya. Ia mengangkat tangan kanannya, mengacungkan satu jari, dan mengetuk dahinya sendiri dengan gerakan ringan yang elegan. Satu berkas cahaya kecil, hampir tak terlihat, melesat kilat menuju dahi bayangan iblis. Cahaya itu tampak rapuh, namun membawa beban kekuatan kuno yang sanggup meruntuhkan gunung.
Rentetan ledakan hebat terjadi di kepala bayangan iblis. Dalam satu serangan akurat, mata formasi itu hancur berkeping-keping. Seketika, gerakan agresif sang raksasa terhenti. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan layu, sebelum akhirnya mulai membusuk di udara. Dari tubuh yang hancur itu, ribuan bola cahaya jiwa bermunculan. Mereka melayang di udara, membungkuk dengan hormat kepada Xiaoyan sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan kehormatan mereka sebelum akhirnya perlahan memudar. Sisanya adalah bagianmu, Xiaoyan, ucap Raja Naga Emas sebelum kembali masuk ke dalam kedalaman jiwa Xiaoyan. Xiaoyan kembali mengambil alih tubuhnya. Ia menatap bayangan iblis yang mulai terbelah. Dengan satu sentakan tangan, penguasa api surgawi raksasa, Heavenly Swan Ruler, muncul di genggamannya. Ia menebas sisa-sisa kegelapan itu dengan kekuatan penuh, menciptakan tebasan api selebar ratusan kaki yang membelah awan hitam, memperlihatkan rantai-rantai hitam yang membelit bola-bola cahaya jiwa yang masih terperangkap di dalamnya. Melihat ribuan tubuh jiwa yang terbelenggu dalam penderitaan itu, kelopak mata Xiaoyan tak kuasa berkedut, menahan amarah yang mendidih. Bajingan dari ras iblis ini ternyata memiliki kekejian yang setingkat dengan klan Hun di masa lalu. Mereka adalah oportunis tak manusiawi yang tega merebut jiwa-jiwa kuat untuk dijadikan bahan konsumsi atau sekadar baterai energi penggerak mayat. Xiaoyan segera melambaikan telapak tangannya dengan gerakan menyapu. Seketika embusan angin badai yang mengerikan menerpa, menghancurkan rantai-rantai hitam yang membelit bayangan iblis raksasa itu hingga hancur berkeping-keping. Begitu ikatan itu lepas, jiwa-jiwa yang tadinya menempel rapat seperti sisik mulai membuka mata mereka. Tatapan mereka kosong, redup, dan sangat lemah karena hampir seluruh esensi kehidupan mereka telah terkuras habis oleh mesin perang iblis tersebut.